Halo semuanya, saya Awan. Di sini saya pengen ajarkan Anda bagaimana cara presentasi one on one. Ada 3 jenis presentasi. Yang pertama adalah OP. Ini yang paling mudah karena Anda tinggal bawa orang ke pertemuan, presenternya sudah ada dari tim player. Lalu home meeting. Anda bisa kumpulin orang di rumah, di kos atau di cafe atau mungkin di stokis, dan Anda akan dibantu oleh upline Anda untuk presentasi mereka. Nah, bagaimana kalau Anda berhadapan dengan prospek Anda langsung? Secara tatap muka, one on one. Nah, di sini saya pengen ajarkan hal tersebut. Bagaimana presentasi dengan prospek Anda secara langsung, sendiri. Dari persiapannya, cara presentasinya, hingga pasca presentasi apa yang harus Anda lakukan. Silahkan simak video ini sampai akhir, catat kalau perlu, dan jangan lupa dicoba langsung. Presentasi adalah aktivitas menjelaskan produk dan bisnis yang ingin kamu tawarkan. Goal presentasi bukan untuk closing atau untuk menjual. Goalsnya adalah informasi dan edukasi. Hal pertama yang harus Anda siapkan ketika Anda mau presentasi adalah prospeknya. Nah, prospek itu dari mana? Dari daftar-daftar nama Anda. Kontak Anda yang ada di HP, Anda bisa seleksi dengan FAST, yang finansialnya bagus atau lebih bagus dari Anda, yang ambisinya kuat atau lebih kuat dari Anda, dan tambahan mungkin supelnya, pergaulannya, dan tingkat teachable-nya. Cari yang FAST-nya bagus kalau Anda pengen hasilnya maksimal, tapi kalau Anda masih mau belajar, silakan cari yang FAST-nya rendah. Ya, tanpa harapan mereka bergabung, ingat tujuannya untuk latihan aja. Nah, sebelum Anda one on one, pastikan Anda udah banyak latihan terlebih dahulu. Entah itu sama upline Anda, sama teman Anda, sama downline Anda kalau Anda sudah punya, atau bahkan Anda latihan sendiri di kamar Anda. Setelah itu, Anda harus persiapkan mental. Mental apa maksudnya? Mental apakah bakal ditolak? Salah satunya betul. Tapi yang terpenting adalah Anda harus punya mental kaya. Anda sebagai orang yang menawarkan peluang. Kalau dia mau bagus, kalau dia tidak mau ya kita bisa cari yang lain. Ya fokuslah untuk menseleksi, bukan untuk meyakinkan. Share apa adanya, buka-bukaan aja. Ya kalau dia tertarik, dia akan bertanya dan bergabung. Kalau dia nggak tertarik, ya kita bisa cari yang lain. Lalu alat-alat bantu presentasi apa aja? Jangan sampai Anda cuma datang bermodalkan HP, ya, dan badan Anda. Anda harus siapkan alat perangnya. Ini beberapa alat bantu yang wajib kamu bawa ketika presentasi one on one. Yang pertama adalah company profile, biar kamu bisa menunjukkan seberapa besar perusahaan kita. Yang kedua adalah marketing plan. Ini udah termasuk di starter kit yang kamu beli ketika awal bergabung untuk menjelaskan bagaimana sistem pembagian bonus di bisnis kita. Yang ketiga adalah katalog produk untuk kamu gunakan agar bisa menjelaskan produk. Tambahan, kamu bisa juga beli yang namanya spesifikasi. Spesifikasi ini penjelasan cukup lengkap tentang bisnis, produk, marketing plan, dan berita-berita terbaru tentang bisnis dia dan produknya. Lalu, untuk closing produk, kamu butuh kesaksian produk, entah itu dari dokter atau customer. Dan jangan lupa, form aplikasi. Ya, siapa tahu teman kamu pengen langsung bergabung. Dan terakhir, tiket ke pertemuan. Pastikan kamu punya dan beli tiket early bird agar bisa promosi prospek kamu untuk hadir di pertemuan. Kalau kamu sudah punya alat-alat bantu tadi, yang harus kamu lakukan adalah buat janji temu. Ya bagaimana kita mau perjelaskan kalau kita belum janjian. Halo, Assalamualaikum. Halo Don. Iya ini Awan yang kemarin. Wah, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah so far so good, so far so good. Ini lagi di mana nih? Nggak ganggu kan ya? Ini cuma bentar aja kok. Aku cuma pengen share info dikit. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong kamu Rabu siang besok atau Kamis sore itu ada kegiatan nggak sih? Oh, Kamis sore nggak ada kegiatan. Oh, cocok banget nih. Cuman aku mau nanya dulu, kamu ada nggak teman yang kira-kira pengen belajar digital marketing atau ya sekedar nyari income tambahan lah? Oh, kamu sendiri. Wah, pas banget nih. Ini aku sama senior, kebetulan lagi ada project bagus. Kita lagi nyari 3-4 orang yang memang kompeten dan sesuai sama projectnya ini. Dan aku kepikiran buat ngajakin kamu gitu. Sepertinya cocok soalnya. Kalau kamu Kamis sore besok kosong, nah rencananya aku pengen share langsung sih. Aku liatin langsung proposalnya, sekalian kita bisa diskusi. Nggak lama kok, paling 15-30 menit aja. Cuman aku gak janji apa-apa nih. Ya aku pengen kamu lihat dulu aja, sekalian kamu pelajari dan pertimbangkan. Kalau emang cocok, ya nanti kita bisa kolaborasi. Tapi kalau emang nggak cocok, ya nggak apa-apa. Itu nambah wawasan aja sama informasi toh. Iya. Heeh. Heeh. Nah, nanti untuk Kamis sore besok kita ketemu di tempat kemarin aja. Iya. Kan itu nggak jauh dari tempatmu dan tempatku juga dekat-dekat tengah-tengah. Mm-mm. Nanti kita ngobrol di situ. Pokoknya gini deh, kamu nggak usah komitmen apa-apa dulu. Yang penting kamu lihat aja dulu. Aku juga nggak berharap lebih. Yang penting pengen share dulu aja. Syukur-syukur bisa cocok. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Oh. Kalau untuk proyeknya sih seputar distribusi ya. Nah, seputar distribusi, personal franchise. Ya aku nggak bisa kasih tahu detailnya karena agak sulit kasih gambarnya lewat telepon gini. Takutnya kamu malah tambah bingung gitu. Makanya lebih enak kalau lihat langsung ya kan. Ya. Oke, kalau gitu Kamis sore ya. Kamu benar-benar bisa mastiin hadir nggak? Soalnya biar aku jadwalin nih. Takutnya nanti tabrakan kan biar aku kosongin sekalian. Oke, sip. Nah, nanti kalau memang kamu nggak bisa atau acara dadakan, nanti kabarin H-1 ya. Jangan dadakan. Iya, ya, maksudnya aku tahu sibuk, nanti aku bisa sesuaikan. Kalau memang Kamis sore memang tiba-tiba kamu nggak bisa, jadi aku bisa sesuaikan jadwalku juga. Oke.
Sip, kalau gitu kita ketemu Kamis sore ya di tempat kemarin. Oke, thank you Don. Assalamualaikum. Oke, setelah itu, kalau sudah ada janji temu, saatnya eksekusi. Halo Don. Wah, udah lama nunggu? Wah, alhamdulillah ya. Udah lama banget nih kita nggak ketemu ya. Gimana kabar? Sehat? Wah, iya. Dengar-dengar kamu sekarang kuliah di UGM ya? Oh, ambil jurusan apa? Keren banget tuh. Cukup luas sih peluangnya dengar-dengar ya jurusan itu. Gimana rasanya bisa masuk di jurusan itu? Keren sih, keren. Kalau aku sekarang di UMY, ambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Ya rencana seperti itu memang. Iya, tapi alhamdulillah sih saat ini aku juga lagi konsentrasi bukan cuma kuliah. Kalau kamu sendiri ngomong-ngomong sekarang ada kegiatan apa di luar kuliah? Hmm, gak bosan ya kalau kayak gitu ya? Iya, itulah makanya aku juga ngerasain gitu. Apalagi kita anak rantau kan. Nah, makanya aku kebetulan kemarin ketemu sama senior, diajak satu buah project dan aku oke banget sih karena kan kita bisa ngelatih mental entrepreneurial kita gitu, kewirausahaan. Memang nggak nyambung sama kuliah, cuman lumayan kan anak rantau kita nambah-nambah income di luar kuliah, bener nggak sih? Nah, itu dia yang pengen aku share sama kamu. Cuman untuk lebih detailnya, kebetulan minggu besok nih kita ada acaranya. Kamu ada acara nggak minggu besok? Pas lah, nanti bisa hadir tuh sekalian. Nah, untuk saat ini aku pengen kasih gambaran aja nih, biar gak buta-buta banget gitu ya. Gak masalah kan? Sebentar aja nih. Nah, jadi gini Don. Nih aku buka dulu ya, nanti biar kamu bisa dapat gitu. Ya, aku sih pengen share aja, gak ada. Jadi kamu nggak perlu ambil komitmen atau yang penting lihat dulu aja. Nanti kalau emang oke, ya siapa tahu kita bisa kolaborasi nih, ya kan kayak zaman dulu gitu lah. Tapi kalau emang nggak masalah, hitung-hitung nambah informasi aja. Nah, aku mau nanya sih sama kamu Don, kamu kan pernah bilang ya dulu ya, pengen bisa berkarir di perusahaan yang oke, terus pengen bisa mapan gitu. Masih sama nggak? Masih ya? Iya dong, ngapain kuliah kan kalau nggak ada goalsnya ke situ. Nah, aku nggak tahu nih kamu setuju apa enggak. Cuman kalau aku sih seperti ini impian orang tua aku juga. Bisa jadi PNS, kan itu memang impian orang tua zaman sekarang ya kan. Karena kan katanya impiannya tuh terjamin. Bisa punya keluarga yang harmonis, bisa beli rumah, bisa ya traveling lah, lifestyle-nya oke. Kamu seperti itu juga nggak sih? Cuman kamu pernah mikir nggak bahwa semua ini butuh biaya? Belum pernah. Nah, aku juga sama dulu. Yang penting kan kita jalani dulu aja. Tapi ternyata setelah aku ketemu sama mentorku, itu ternyata memang nggak semudah itu, bro. Nah, jadi ini non. Ya, jadi impian kita tadi ternyata itu ada masalah terbesar yang harus kita selesaikan. Nah, yang pertama ya udah jelas masalah finansial. Ya, ini sih sebenarnya lebih detail nanti pas hari Minggu besok dijelasin di eventnya, di workshopnya itu. Cuman aku kasih gambaran aja. Nah, ini pertama kita bicara nih, kamu pengen mapan? Pengen nikah nggak? Pengen dong, aku juga sama. Nah, yang kedua kita butuh mobil keluarga. Masa udah nikah, pegawai, masih motoran kan ya oke lah mulai dari nol. Tapi kan nanti pengen dong pasti punya mobil ya buat mudik pulang kampung, bener nggak? Terus pasti pengen punya rumah. Ya, kalau di kos-kosan, di kontrakan kan gimana gitu. Perabotan juga butuh. Totalnya itu, Don, ya, itu sekitar 750 juta. Ya, ini standar hidup mapan lah, atau kita bisa sebut dengan dana untuk membangun rumah tangga. Nah, kira-kira kalau kamu nanti kerja, kira-kira kalau fresh graduate, income-nya berapa sih? Atau gajinya berapa? Kamu pernah tahu nggak teman-teman yang kakak tingkat gajinya berapa? Iya, bener sih. Kalau di sini rata-rata ya 2 sampai 3 juta, bener nggak? Nah, kalau kamu punya income 3 juta, ya paling bisa nabung 2 juta lah. Ya, 1 juta, karena 2 jutanya kan buat hidup. Nah, kalau kamu bisa nabung 1 juta, itu tercapainya 62 tahun dong. Gila banget gak sih? 62 tahun. Kalau sekarang usia kamu 20, berarti kan udah 70 baru semuanya nih. Gimana impian-impian pengen keluar negeri, impian-impian pengen umroh, naik haji, bahkan mungkin dana buat orang tua nggak cukup nih. Bener nggak? Nah, maka dari itu, kita harus mikirin nih Don dari sekarang gitu. Karena sekarang Indonesia itu nggak baik-baik aja. Kamu sadar nggak sih Indonesia turun kelas? Iya, turun kelas, bukan SD
ke SMP ke SD, enggak gitu. Jadi Indonesia ini masuk negara berpenghasilan menengah ke bawah lagi sekarang. Ya, bahkan dampaknya apa? Ya setelah pandemi ini, gila banget. Pengangguran aja hampir 9 juta jiwa don sekarang di seluruh Indonesia ya. Bahkan bisnis 57% dampaknya negatif, bahkan hampir 21% berhenti total gitu. Ya kebayang nggak sih kita yang masih kuliah nanti cari kerja, lowongan pekerjaan sesempit apa, bener nggak? Nah itu dia yang harus kita pikirin don. Nah ini aku kasih gambaran aja sih kan. Ini bukan untuk bikin kamu jadi stres atau beban ya. Nggak sama sekali. Nah, makanya kita harus mikirin aset nih Don dari zaman sekarang. Ya, ini aku baca bukunya keren banget judulnya The Cash Flow Quadrant. Penulisnya Robert Kiyosaki, dia punya julukan guru finansial. Nah, dia ngajarin kita tuh kalau pengen ngurusin hal-hal tadi tuh, pengen mapan, mencapai Indonesian Dream katanya, kita harus bangun aset. Ya, apalagi pas krisis ini butuh banget. Karena rata-rata orang tuh bekerja untuk penghasilan. Resikonya apa? Kalau nggak kerja nggak dapat penghasilan, Don. Ya kalau nggak kerja gimana mencapai-capai tadi kan? Nah, itu dia. Nah, pola yang kedua, kata beliau, ada namanya pola aset. Nah, ini dua paradigma yang berbeda. Yang dimana paradigma pertama dipakai 90% orang di seluruh dunia. Hanya 10% yang benar-benar bangun aset. Bahkan mungkin nggak ngerti konsep aset ini. Nah, iya kan? Kamu juga baru tahu. Sama, aku juga pas awal kuliah dulu, nggak ngerti ini. Ngertinya ya nanti cari kerja. Ternyata ada pola kedua yang namanya aset. Nah, masalahnya nih, Don, kita pengen bangun aset itu nggak mudah. Meskipun nantinya ketika kita nggak kerja, asetnya memberikan penghasilan pasif buat kita. Bahkan ketika krisis kemarin banyak yang di PHK, bener nggak selama pandemi? Ya berapa juta orang yang di PHK gitu. Bahkan bisnis-bisnis pasar turun. Nah, ini dia yang harus kita pikirin. Nah, kita bicara aset sendiri nih Don, itu memang kita ngertinya kan aset itu apa? Kamu ngertinya aset itu apa? Kos-kosan, bener, itu kos-kosan tuh aset juga. Ya, kalau untuk ukuran yang besar bisa kayak hotel. Cuman secara garis besar di buku Rich Dad Poor Dad ya, kita bicara aset ini Don, itu ada 4. Kamu bisa main di properti, saham, emas, atau yang terakhir bisnis. Nah, kalau kamu sendiri lebih tertarik yang mana? Widih, properti keren banget. Itu bagus banget kalau menurut aku ya. Di buku itu pun dibahas. Cuman kenapa profitnya tinggi? Masalahnya nih Don, itu biayanya gede gitu ya. Sekarang aja di Jogja itu tanah di Jogja kota udah berapa juta per meter. Kamu ada nggak uang segitu? Nggak ada. Makanya berat, bener nggak sih? Ya sebenarnya lebih enak itu kita bisa bermain di saham. Ini biayanya mungkin tidak sebesar properti, tapi resikonya tinggi banget. Masukin duit bisa aja besok hilang, bisa aja turun. Karena saham ini sebenarnya lebih tepatnya untuk mempertahankan kekayaan. Bisa juga emas, ini paling aman nih Don dibanding saham. Cuman profitnya lama gitu. Nah paling oke sebenarnya apa? Bisnis Don. Kenapa? Biayanya minim, bisa mulai dari nol bahkan, bisa cepat hasilnya, dan resikonya kita bisa antisipasi jadi relatif lebih kecil. Nah, ini yang aku bahas kemarin sama seniorku gitu. Bagaimana sambil kuliah kita bisa berbisnis. Nantinya mungkin main properti, saham, dan emas. Tapi di awal kita bisa produktif lewat bisnis. Kamu setuju nggak kira-kira? Iya, apalagi kan sekarang ini ketika pandemi orang makin sadar kan jadi entrepreneur dan wirausaha. Bener banget. Nah, ini lebih detailnya dijelasin di workshopnya besok pas hari Minggu. Makanya aku rekomendasi banget kamu bisa hadir tuh. Nah, untuk bicara bisnis sendiri nih Don, kamu nggak usah mikir nanti kita sewa ruko, bikin kafe yang modalnya besar, akhirnya ganggu kuliah. Nah kita di era digital ini harus smart gitu. Kita berbisnis dengan digital, online aja. Bahkan kemarin ada survei ya, konsumen online tuh naik 51%. Iya, bahkan kamu kemarin suka belanja di Tokped juga kan, di Shopee gitu. Nah, kita sering belanja gitu. Kenapa kita tidak jadi produsen juga? Ya, minimal ngejualin lah. Nah, bahkan orang yang berbisnis naik 38,3% Don. Nah, enaknya kalau kita bisnis online zaman sekarang nih Don ya, kita bisa manfaatin waktu luang, jadi nggak bakal ganggu waktu kuliah. Ya, karena nggak terikat waktu. Terus modalnya relatif kecil. Ya, tinggal bikin toko atau jualan lewat WhatsApp kan nggak butuh modal gede kan? Bener tuh. Ya, jangkauannya pun luas. Nggak cuma di Yogyakarta. Kita anak rantau nih bisa ngembangin daerah kita tanpa pulang ke sana. Dan yang terakhir bisa dari rumah nih Don. Kayak kuliah lah, bisa dari mana aja. Nah, ini dia kelebihannya. Ya, wih, tertarik ya? Seru banget memang. Makanya aku ngajakin kamu nih. Cuman masalahnya nih Don, menurut kamu ya, kalau memang sesederhana ini, kenapa banyak orang yang gagal?
Kenapa nggak banyak orang yang nyoba? Bener, karena 90% nih Don, menurut survei ya, itu perusahaan e-commerce itu gagal di 120 hari pertama. Jadi 4 bulan rata-rata udah collapse. Kenapa? Karena banyak hal nih Don. Ini yang kita harus antisipasi. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Pertama, produknya nggak laku, ya, kehabisan modal, timnya kurang cocok, model bisnisnya nggak tepat, pemasarannya salah. Ini beberapa kategori-kategori yang bikin bisnis itu collapse. Nah, terus kalah saing, karena kan biasa ya, sekarang marketplace aja banting-banting harga tuh, salah pasang harga. Nah, kualitasnya jelek, nggak peduli customer, dan mungkin timingnya kurang tepat. Ya ini beberapa hal dan masih banyak yang lain gitu. Nah ini pun yang aku pikirkan dulu Don. Aku pengen bisnis nih. Ya aku kan nggak pernah jualan, nggak pernah bisnis, nggak punya pengalaman. Aku mikirin ini doang gitu. Lah kalau nanti sukses sih enak, kalau gagal gimana? Nah, di situ makanya Don, ada video bagus banget yang ini membuka pikiranku banget gitu. Ya karena aku dulu mikirnya harus jual produk apa, harus produksi apa, aku nggak bisa apa-apa. Nah ini videonya kamu lihat aja nih, siapa tahu buka pikiran kamu juga, ya. Nih. Halo guys, kamu aktif di sosial media? Pasti dong, anak. Nah, gimana? Membuka pikiran banget gak sih? Itu dia Don. Nah ini yang buat aku tertarik, karena dengan bisnis yang punya konsep seperti ini, itu kita bisa minimalisir resikonya. Bahkan kita yang masih kuliah bisa berhasil juga gitu dengan adanya kurikulumnya. Nah, ini solusi buat kita-kita anak mahasiswa rantau ini yang pengen bisnis sebenarnya. Karena ada 4 elemen bisnis yang akan support kita. Pertama, perusahaan suppliernya. Kita nggak harus mikirin produk, kita nggak harus mikirin ekspor-impor, izin, dan lain-lain. Kita fokus di pemasaran aja. Bahkan aku nih yang orang-orang introvert, gak punya banyak teman, gak punya pengalaman, sulit bergaul, ya sangat terbantu karena ada support system sekolah bisnisnya. Jurusan pendidikan agama Islam, ya nggak ada bisnis-bisnisnya gitu ya. Sama ya, bener. Dan ini yang bikin aku tertarik Don, karena nanti kita nggak sendirian. Kita ada mentor yang akan bantuin. Nah ini biar aku seru nanti deh. Insya Allah kalau kamu hadir hari Minggu, aku bakal temuin kamu sama mentorku yang bimbing aku dari awal. Ya aku sih belum ada hasil banyak gitu ya, namanya baru mulai kan Don ya. Iya. Nanti tapi beliau ini itu udah berpengalaman banget. Bahkan udah 5 tahun ngembangin usahanya, sekarang berkembang di beberapa kota. Jatuh bangun udah beliau rasain. Nanti aku temuin kamu biar kamu ngobrol langsung bisa tanya jawab kendala-kendala kamu. Ya, namanya Mas Yohas Alfred. Wah, cocok banget deh kalau kamu ngobrol sama beliau. Dan yang terakhir ya kitanya dong, kitanya juga harus bergerak. Nah, ini perusahaan Don yang kita ajak kerjasamanya, namanya Tiens International. Wih, udah pernah dengar? Nah, memang ini perusahaan udah nggak asing lagi Don, udah nggak asing lagi, ya. Nah, ini perusahaan Tiens sendiri, sekarang cabangnya udah 110 negara. Udah tersebar di 190 negara distribusinya, bahkan di Indonesia Don, udah ada 150-an lebih. Stokis resminya loh. Beneran, di Jogja aja sekarang ada 3 loh. Benar, jadi berkembang banget, ya. Saat ini perkembangannya udah cukup luas, udah punya kampus juga, ada rumah sakitnya. Jadi boleh aku katakan ya, ini perusahaan mungkin kayak Google-nya dunia farmasi gitu. Ya sertifikasinya udah banyak banget, produknya halal, termasuk satu merek terbaik di Asia, satu dari 500 merek terbaik di Asia, bahkan udah dapat sertifikasi syariah. Iya, ini aku pikirin. Ya biasalah kita alumni ma'had kan, alumni pondok, mikir gitu halal haram. Alhamdulillah tidak ada gharar riba karena sudah lolos sertifikasi syariah dari Majelis Ulama Indonesia. Itu dia Don. Ya, ini profil perusahaannya, aku liatin kamu aja ya. Jadi kamu bisa lihat bagaimana sih kebersihan perusahaannya. Karena kita ini pengen kerja sama perusahaan. Nggak boleh asal pilih, kita harus lihat dong kekuatannya kayak gimana. Nih videonya. Nah, gila. Keren banget gak sih? Benar banget, Don. Ya, kalau kita bicara di dunia teknologi, HP misalnya, yang kita nggak asing samanya apa ya? Samsung, iPhone yang paling oke, bener nggak sih? Terus di dunia apa? Search engine kita punya Google, kita tahu gitu ya. Di dunia fashion misalnya kita ngertinya ya mungkin H&M atau Zara gitu. Nah, kalau di dunia farmasi, herbal, nah Tiens ini merupakan salah satu yang ternama banget ya karena produknya memang unggulan semua ya kombinasi 5.000 tahun sejarah Tiongkok kuno ya kita bicara obat herbal bro ya itu kan Cina nomor 1 kan kalau kita bicara pengobatan tradisional. Nah cuman sama perusahaan Tiens ini diolah pakai teknologi modern Don
Nih, lihat nih. Ya, produk-produk yang best seller. Kebetulan aku bawa salah satunya nih, Don. Ini namanya masker spirulina atau spaker. Aku sering pakai, soalnya aku kan mukanya jerawatan gitu ya. Ya kalau pengen perawatan di salon mahal, ya kita cari yang ekonomis aja gitu ya. Ini murah banget kalau kamu pengen coba nih. Oh iya, bisa juga tuh buat cewekmu tuh. Ya kan biar perawatan, apalagi wajahnya sensitif cocok ini buat cewek cowok bisa. Nih, dan ada Don produk-produk yang lain juga. Ya, ini aku kebetulan bawa katalognya. Nih, ada beberapa produk-produknya kamu bisa lihat ya. Ini yang spaker tadi. Terus ini ada produk-produk yang skincare-nya, ada produk-produk kesehatan, nah macam-macam nih Don. Untuk lebih detail sih aku rekomendasi banget kamu bisa hadir di workshopnya. Nah kalau aku pribadi sekarang lagi konsumsi yang namanya kalsium sama zinc. Buat apa? Buat nambah tinggi badan. Bisa banget. Ya kalau kamu cek di Google peninggi badan terbaik di dunia, keluarnya ini. Benar. Ya, bahkan ada satu produk nih Don yang dapat rekor muri. Penyakit ginjal 4 tahun sembuh tanpa cuci darah. Beneran. Iya, ini dia produknya. Ya, tapi untuk lebih detail nih produk aku nggak usah jelasin sekarang deh. Nanti bisa 2 jam kita selesai ngobrol kan. Nanti hari Minggu besok kamu bisa hadir tuh namanya opportunity preview. Nah, ini kalau kita bicara nih, produknya bagus. Ya, kita tinggal jualin promosiin aja, kita nggak harus produksi. Karena udah unggulan dan banyak yang cari nih, Don. Nah, ini dia keuntungannya. Ya, kalau kamu jualan pulsa, mungkin untung cuma 100.000 lah atau 500 rupiah. Nah ini kalau kamu jualan satu box teh, jadi ada teh hijaunya itu buat pelangsing oke banget, atau asam urat, bisa ngeluarin racun dari dalam tubuh karena dia teh hijau. Nah 10 saset kamu jual dengan harga 95.000 aja tuh. Kan murah ya, 10 saset, satu saset bisa diminum 2 kali, nah harganya 95.000. Tahu nggak kamu dapat keuntungan berapa? 50.000 loh. Iya, bayangin kalau satu hari kamu bisa closing 2 paket. Berarti kan 100.000 sebulan udah 3 juta nih Don. Ya insya Allah kita bisa lah bayar kuliah sendiri dari jualan teh aja nih. Bener. Nah ada paket-paket lain nih kalau misalnya tehnya nggak cocok. Ya atau mungkin marketnya dikit nih teman-teman kamu yang butuh tehnya. Kayak ada pembalut iris buat perempuan, pemutih badan, mata minus, pasta gigi, kolesterol, diabetes, ada pupuk nabati, bahkan gelang anti radiasinya. Ada penggemuk, pelangsing buat mata minus juga ada nih Don. Jadi banyak banget pilihan marketnya. Ya, jadi kita nggak cuma fokus satu. Semua masalah kesehatan tuh ada. Dari orang yang udah sakit atau sekadar jaga kesehatan untuk perawatan tubuh. Untuk lebih detail sih nanti di hari Minggu ya. Aku nggak terlalu paham terlalu detail karena cobanya kan baru peninggi sama maskernya. Nanti hari Minggu kamu bisa lihat langsung tuh detailnya. Nih. Nah, kalau untuk pengembangan bisnisnya nih Don, itu seru banget. Karena gini, katakanlah kamu sendirian berjualan gitu. Kira-kira kamu bisa jualan berapa? Iya, paling segitu ya. Katakan kamu sehari bisa jualan 50.000 deh, kan udah oke banget, udah minimal lah. Berarti sebulan berapa? 1,5 juta. Nah, gimana caranya biar kamu bisa punya bisnis yang besar? Omsetnya ratusan juta. Sendirian kan tekor, kita juga masih kuliah. Nah, ini dia konsep yang diasungkan oleh perusahaan Tiens. Yang diangkat banget. Gimana kita bisa membangun jaringan nih, Don? Ya, jadi kamu punya perusahaan dan kamu kembangkan keagenannya di situ. Kamu bayangin nih, kamu punya 1.000 distributor aja. 1.000 distributor ya. Satu orang jualan 1 juta, omset kamu udah berapa? Udah 1 miliar. Lah gimana biar bisa punya distributor 1.000 orang? Kamu nggak harus nyari 1.000 orang, capek juga ngurusnya kan? Tinggal gimana? Kamu bangun 4 distributor kamu bina, 4 orang itu akan mengembangkan 4 orang lagi, sehingga mereka jadi mentor. Jadi 4, rekrut 4 jadi 16. 16 kita bina, rekrut 4 jadi 64. Ya kayak sistem kaderisasi di organisasi dulu pas kita sekolah. Bener. Dan akhirnya kamu punya 1.000 orang dari 64 dan 256. Ini namanya konsep multiplikasi. Ini konsep yang dikembangkan oleh bisnis Tian di Indonesia. Ya, dan ini aman, ini legal dan sudah lolos sertifikasi syariah. Kenapa? Karena kamu yang mengembangkan keagenan kamu sendiri. Gitu. Ya cuman sampai seberapa cepat kamu bisa punya 1.000 distributor kan tergantung dosa masing-masing ya. Bener. Nah tapi bayangin kalau kamu punya 1.000 agen atau 1.000 distributor, masing-masing penjualannya 1 juta, kamu punya omset 1 miliar sebulan loh. Kamu dapat keuntungan 5% aja, bonus kamu udah 50 juta sebulan Don. Wih, keren banget gak sih? Bisa umroh 2 kali kita tiap bulan tuh, Masya Allah. Nah, dan ini dibantu disupport sama Tiens dengan 150 lebih cabangnya, stokis resminya di seluruh Indonesia. Nah, bukan itu aja nih Don. Ya, yang aku bahas tadi keuntungan bonus 50 juta, itu kalau kamu bergabung di bronze. Nah,
Itu di bronze, itu tahapan modal paling kecil di bisnis Tiens. Nih. Nah, kalau kamu bergabungnya di platinum, Don, itu keuntungannya sampai hampir 6-7 kali lipat, 260 juta per bulan. Iya, iya, ini gede banget. Iya, anggaplah ini sebagai sebuah spekulasi kita, tapi kalau terjadian gede banget nggak sih? Gede banget. Ya, kebetulan aku sendiri udah ketemu sama orang yang punya income sampai segini, Don. Namanya Bapak Abdi Suwardin. Kamu pasti nggak asing kalau dengar YouTube beliau. Beliau sudah punya income bahkan lebih dari ini. Ya, karena beliau mulai dari platinum. Nah, ini yang bikin aku tertarik, kenapa aku bergabung di platinum juga. Iya, ya sebenarnya bronze nih enak-enak aja, cuman aku sih pengen di platinum gitu. Nah, cuman memang ya keuntungan besar, modalnya juga nggak kecil. Nah, ini kamu bisa mendaftar di 4 pintu masuk. Kalau di bronze tadi bro, itu cuma 2 juta. Ya, kamu bisa dapat keuntungan starter kit, ada starter pack, kamu dapat produk. Jadi 2 juta ini nggak di-storein kayak bayar SPP. Itu untuk belanja produk. Pendaftarannya cuma 99.000. Itu udah include. Nah, nanti otomatis kamu bintang 4, bisa dapat bonus sponsor 10%, bonus pasangan 9%, maksimal payout-nya sampai 10 jutaan, ada bonus bimbingan, prestasi, diskon produk, dan kualifikasi reward sayangnya kamu nggak bisa, karena masih bintang 4. Makanya aku saranin, kalau kayak aku sih di platinum, cuman ada promo nih. Kamu bisa platinum tanpa bayar 15 juta. Cukup di gold aja 7,8 juta, dapat produk, dan kamu bisa sponsori 2 gold, otomatis naik platinum. Lebih hemat, bener. Atau enggak, kamu bisa pilih di silver, yang mungkin nggak jauh beda sama SPP kita ya. Itu 3,9 juta. Kamu udah bintang 5, dapat diskon produk, bisa kualifikasi reward. Nah, ini dia keuntungan-keuntungannya nih, Don. Nah, ini aku perlu garis bawahi, Don ya. Ini semua untuk belanja produk. Jadi nggak di-storein. Belanja produknya pun di stokis resminya, bukan sama aku. Dan nanti ini hanya sekali doang. Gitu ya. Jadi ibarat kamu daftar sekali, lunas sampai lulus kuliah gitu. Benar. Ya kalau ada yang suruh bayar-bayar lagi jangan mau. Karena ini pendaftaran cuma 1 kali. Dapat produk sekali. Kalau mau belanja lagi boleh, boleh. Tapi pendaftarannya hanya 1 kali, berlaku seumur hidup. Gitu. Nah, ini dia Don. Nah, keuntungan lainnya yang bikin aku seru nih ya. Bukan cuma bonus yang bisa kita dapat nih kalau kita bergerak membangun bisnis Tiens. Ada reward-reward kayak mobil, motor gratis, laptop gratis, bahkan trip keliling dunia nih. Bahkan sampai diliput sama media massa nih Don, kalau kamu lihat nih. Banyak banget. Kemarin tuh ada yang dapat rekor dunia ya, Guinness Book of Record. Itu 6.400 orang gratis ke Paris, Bro, di Prancis. Berangkat semuanya tuh. Sampai masuk on the spot. Ini aku liatin ya videonya. Nah, bener kan? Di Trans 7 on the spot. Nah, keren banget gak sih? Keren banget. Aku sih waktu ditawarin sama seniorku ya, aku gila. Bener-bener excited gitu. Karena aku ini peluang bagus buat aku ya. Buat orang yang tidak punya pengalaman bisnis, tapi pengen berwirausaha. Ya. Nah, cuman masalahku waktu itu, aku orangnya kan introvert ya. Kamu tahu aku lah, gak punya banyak temen gitu. Nah, kata beliau tenang aja karena kita punya sekolahnya namanya One Vision. Training-training berjenjang, rutin, setiap minggu, setiap bulan, bahkan kelas-kelasnya pun ada. Ini yang buat aku tertarik sih, karena banyak kan kampus-kampus pun kadang cuma teoritis. Sedangkan yang di One Vision ini benar-benar aktual dan up to date ilmunya. Aku kemarin aja coba-coba jualan tuh udah banyak yang nanyain. Ya closing sih baru 1-2 ya, tapi lumayan. Jadi benar-benar terbukti. Bahkan banyak aku kenal kemarin leader-leader ya, pemimpin-pemimpin di bisnis Tiens itu yang latar belakangnya nggak ada bisnis sama sekali. Bahkan mentorku yang namanya Mas Yos Alfred, itu dulunya mahasiswa DO. Bener, keluarganya nggak ada yang pebisnis, tapi bisa jadi pebisnis yang sukses juga loh. Makanya aku nggak sabar pengen temuin beliau sama kamu langsung gitu. Ya. Dan ini Don, mentor-mentornya salah satunya, ini aku liatin namanya Mas Yos Alfred. Nah, Mas Yos ini sekarang tuh udah peringkatnya Gold Lion. Wah, itu apa Mas? Nah, nanti aku kasih tahu deh. Nanti di OP besok kamu bisa lihat langsung tuh. Nah, terus beliau udah menjadi salah satu peraih mobil gratis dari Tiens di Yogyakarta. Bahkan udah hampir keliling 3 benua di 13 negara. Wah, keren banget deh kalau kamu. Dan orang itu humble banget. Rendah hati banget. Kalau ngobrol sama kita tuh nggak kelihatan orang suksesnya. Karena orangnya sangat rendah hati. Bahkan ada salah satu mentor kami juga namanya Bapak Abdi Suwardin. Pasti kamu tahu lah di YouTube beliau kan. 1,3 juta subscriber. Tapi banyak yang tidak tahu bisnis beliau ini apa. Ya, beliau tuh bukan YouTuber yang kaya dari YouTube. Itu iseng-iseng beliau aja sih katanya. Nah, beliau itu benar-benar sukses seorang pebisnis, jadi pembicara nasional, dikenal di mana-mana karena beliau punya aset di bisnis Tiens. Beliau dulu mulai dari mahasiswa juga, rantau dari Palu, semester akhir mulai bisnis Tiens, dan sekarang wow,
udah dikenal di mana-mana. Income-nya, bahkan bukan hanya beliau ya. Kalau kita bicara omset miliaran, beliau punya anak didik yang omsetnya miliaran. Jadi beliau ini bukan omsetnya miliaran, beliau yang melahirkan distributor-distributor yang omsetnya miliaran. Keren banget gak sih? Keren banget. Nah ini salah satu mentor kita nantinya ya. Nah jadi gitu dan kurang lebih ya informasi yang aku pengen share. Untuk lebih detailnya sih nanti kamu bisa hadir di acaranya besok. Nah ini aku pengen liatin sekilas tentang marketing plan-nya ya. Kalau aku sih mulainya nih Don, itu langsung dari gold. Ya kenapa? Kalau aku pikir ya kalau pengen serius kenapa nggak langsung gitu. Nah kenapa? Kalau di gold itu kamu bisa dapat keuntungan lebih, diskon produk, naik bintang 5 nih. Nah bener nggak sih? Nih dapat diskonnya kan, keuntungannya pun ya bonusnya presentasi sampai 10-11%. Dapat ada diskon nih. Bahkan kamu lihat udah bintang 5 nih kan. Nah keuntungan sampai 10% dari setiap penjualan yang kita lakuin di perusahaan. Nah ini bukan auto tarik. Ya, karena kalau udah bintang 5 kita tinggal akumulasi omset, bisa ikut jenjang-jenjang karir berikutnya nih Don. Benar banget. Nah, ini juga, ini profil perusahaannya sih. Jadi buat aku sih, memang perusahaan di Indonesia ini banyak banget ya, yang kayak perusahaan-perusahaan gede gitu ya, perusahaan-perusahaan farmasi, herbal tuh banyak. Cuman kenapa aku pede banget dengan bisnis di sini Don? Karena aku udah baca nih majalah profilnya. Ini perusahaan nggak main-main. Ya cabangnya di mana-mana, bukan hanya herbal tapi dia udah masuk e-commerce, perhotelan, pendidikan. Jadi sangat kuat banget untuk kita ajak kerjasama. Kamu mungkin nanti rencana cari kerja kan, rencananya kemarin bener nggak? Pengennya kerjanya di perusahaan besar apa kecil? Pasti gede kan biar karirnya lancar. Nah perusahaan TNC ini menawarkan kita kerjasama untuk bisa membangun bisnis bersama bisnis TNC gitu. Kita bukan sebagai karyawan tapi sebagai mitra usaha. Buat aku ini menarik banget dengan produk-produk yang unggulan, kita punya hak untuk distribusin produknya loh. Bener banget nih, kamu lihat ini, wah gila keren banget kan perusahaannya nih. Nih produksinya pun udah higienis banget ini, udah nggak main-main kayak pabrik-pabrik ya apa ya kaleng-kaleng gitu ya. Nah distribusinya pun udah 190 negara nih Don. Bayangin kita punya bisnis yang skala internasional. Ya keren banget gak sih? Keren banget kalau buat aku ya. Nah nanti kalau kamu pengen bergabung, aku bakal kasih form aplikasinya nih Don. Ini ya form aplikasinya. Nah cuman aku pengen share ini Don. Kamu kan tadi lihat produknya oke banget tuh. Nih ini aku kasih lihat beberapa kesaksian. Ya aku sendiri lagi mulai konsumsi peninggi badannya. Ini banyak banget kesaksian dari dokter nih. Dokter-dokter. Jadi ya kita nggak usah ragu lagi karena testimoninya udah banyak. Ya, jadi bukan produk yang baru masuk Indonesia kita harus yakinin karena marketnya udah kuat banget nih. Kita tinggal ngikut arus aja sebenarnya. Bener gitu ya. Jangan sampai teman kita keluarga kita belinya sama orang. Mending beli sama kita ya kan. Iya Don. Nah ini Don. Nanti kalau kamu pengen beli, aku kasih harga khusus nih produknya. Mungkin pengen coba maskernya nih. Pengen banget. Wah cocok nih. Aku kasih nih. Kalau satu nih harganya ini 200.000 ya. Biasanya aku pasang harga segitu. Cuman kalau buat kamu nih satu segini aku kasih aja harga distributor deh ya 108.000 ya 108.000 kamu udah bisa cobain isinya nanti 15 sekitar 5 saset, satu saset bisa dipakai 2-3 kali. Nah bisa nih, atau kamu pengen coba satu saset dulu boleh buat maskeran sama ayang. Iya nih. Nah sama ini Don, kalau kamu udah nyobain rugi banget kalau kamu nggak hadir acara hari Minggu besok. Iya nih, hari Minggu besok tiketnya kayak gini. Nah tiketnya ini nanti kalau kamu mau, aku kebetulan sisa satu nih di tangan, sisa satu. Tapi kalau kamu pengen ngajakin pacar kamu, nanti aku bisa bookingin. Cuman harus booking hari ini. Soalnya kalau besok nih udah harga normal. Kalau hari normalnya itu sekitar 50.000. Ya, kalau kamu pesan hari ini cuma 25.000. Jadi kalau berdua kan cuma 50 daripada pesan besok. Iya, oke, gitu dong ya. Berarti gimana nih kamu pengen ambil produknya yang langsung apa eceran dulu? Oh langsung sekalian. Oke, boleh nih ya. Nah, sama tiketnya sekalian nih, 1 apa 2? 2. Oke, berarti kamu pengen transfernya cash apa transfer langsung? Transfer, boleh nggak apa-apa. Berarti totalnya kan 150 ya. Sip, ada di rekening? Ada. Oke, nanti aku japri kamu ya rekeningnya. Nanti kamu bawa dulu aja biar kamu cobain. Aku kirimin nanti testimoninya, cara makainya. Sama aku tunggu testimoninya ya. Oke, Don. Nanti tiketnya ini kamu bisa pegang juga. Nanti aku bawain satu lagi ya. Nah, oke Don, gitu ya. Mungkin kamu ada acara nih habis ini. Ya nanti kita kabar-kabar lagi deh. Nanti besok kalau aku sempet aku mampir di Cosmo juga. Yang penting hari Minggu nanti kita berangkat bareng. Jam 1. Ya, benar. Oke gitu Don. Sip. See you ya. Yuk, Assalamualaikum. Oke, seperti itu contoh presentasi one on one. Pastikan singkat, padat, dan fokus untuk edifikasi
upline, edifikasi pertemuan, dan goals-nya adalah untuk mendapatkan janji follow up. Setelah presentasi, pastikan kamu tinggalkan alat bantu, kasih netpi agar dia bisa dengarkan, dan pastikan Anda sudah punya jadwal agar dia bisa bertemu dengan upline Anda untuk bisa dapat informasi lebih atau diyakinkan. Dan syukur-syukur kamu bisa juga closing tiket pertemuan atau produk agar dia nyobain langsung. Dan itu akan sangat membantu Anda untuk ketika follow up. Pastikan kamu tidak buru-buru untuk closing, kecuali memang dia yang menawarkan diri untuk bergabung. Rata-rata orang butuh 5-12 kali dijelaskan untuk mengambil keputusan. Ya, pastikan fokus presentasi, padat, singkat. Setelah itu, perbanyak follow up-nya. Ke pertemuan, dengan netpi, atau sekedar Anda janji ketemu untuk ngobrol, membangun trust sama dia. Pada akhirnya orang bergabung tidak bisa dipaksa, orang bergabung adalah keputusannya. Tugas kita adalah membawa atau membimbing orang tersebut untuk mempertimbangkan agar dia yakin bahwa perusahaan kita, bahwa bisnis kita dan produk kita adalah solusi yang tepat untuk dia selesaikan masalah hidupnya, untuk dia membangun masa depan dan meraih impiannya. Skill presentasi adalah skill yang sangat krusial dan sangat penting bagi seorang networker, karena kita adalah ujung tombak dari jalur distribusi. Kita yang mendistribusikan produknya, kita yang mengembangkan jaringannya. Kalau kamu pengen jual produk, kalau kamu pengen kembangkan bisnis kamu dengan merekrut tim-tim baru, ya kamu harus bisa presentasi. Semakin cepat kamu bisa presentasi, semakin bagus akan perkembangan bisnis kamu dampaknya. Bagaimana cara meningkatkan skill presentasi? Sudah jelas, latihan dan repetisi. Perbanyak latihan dan perbanyak pengulangan. Sering-sering presentasi, sering-seringlah jadwalkan agar kamu bisa melakukan presentasi. Jadikan silver planner dan gold planner dari One Vision sebagai tangga kamu untuk bisa melatih kemampuan kamu. Ya 15 presentasi dalam sebulan selama 3 bulan berturut-turut, atau 30 kali presentasi sebulan selama 3 bulan berturut-turut. Kalau lebih, malah lebih bagus. Tapi jadikan itu standar agar kamu bisa punya kemampuan yang sudah terasa. Sehingga tanpa kamu sadari, jam terbang kamu sudah tinggi dan kamu ahli dalam hal tersebut. Sehingga bukan hanya kamu mampu, kamu juga bisa ajarkan ke calon-calon tim baru kamu. Bayangkan, kamu mungkin cuma presentasi 1 dalam sehari. Tapi kalau kamu punya 10 orang tim yang melakukan hal yang sama, 100 orang tim yang melakukan hal yang sama, ada berapa orang yang bisa dipresentasi dalam sehari? Dan itulah esensi dari bisnis kita, bisnis network marketing. Berapa banyak orang yang bisa dipresentasi dalam 1 hari akan menentukan skala besarnya bisnis kamu. Jangan sekedar mencoba, jangan sekedar latihan, pastikan kamu menjadi seorang profesional dan ahli dalam hal ini. Selamat berjuang, selamat mencoba, yuk presentasi.